Pak Rismon yang dulunya itu menggebu-gebu soal ijazah ini 11.000 triliun palsuan, terus saya lebih baik mati daripada berkhianat kayak gitu kan, itu kan berseliweran di media. Ternyata tiba-tiba Pak Rismon udah membela. Nah, apakah Pak Rismon ini sebenarnya sudah mati? Karena dia lebih baik mati daripada membelot gitu. Nah, di situ saya berpikir bahwa yang dilakukan Pak Rismon itu bahkan belum bisa dibantah oleh dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pejuang sebangsa dan setanah air di seluruh Indonesia, saya sangat berharap memberi gambaran yang lebih luas tentang ijazah itu dari Mas Topi Merah ini. Saya tentu tidak akan bertanya lebih dalam ya, karena saya bukan seorang yang ahli yang art question. Orang yang banyak pintar bertanya apa, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Tapi saya lepas saja, semua orang anak muda terutama sangat penasaran sekali pada Mas Mulara ini. Gimana sih tentang ijazah itu? Oke. Mungkin sekelumit awal itu silakan. Untuk awalnya sendiri ya Pak. Dulu sekitar April ya kalau nggak salah ya. Iya, April. Yang Pak Rismon dan Pak Roy dan Bu Diva itu mendatangi UGM. Saya agak tertarik di situ karena background dari pendidikan Pak Rismon terutama yang sedikit menyinggung dengan background pendidikan saya, yaitu terkait computer vision. Nah, setelah kasus itu meledak dan Pak Rismon juga mendemonstrasikan program-program Python yang memakai library computer vision, saya ikut mencobanya Pak. Saya ikut mengetesnya dan memverifikasi bahwa ya memang hasil dari Pak Rismon itu mirip dengan hasil yang saya teliti juga, dan objeknya tuh pun sama dari X-nya Dian Sandi gitu Pak. Jadi karena ijazah aslinya itu kita tidak bisa akses dan kita tidak mendapatkan informasi yang lebih lanjut terkait gambarnya, satu-satunya source adalah punyanya Dian Sandi ini Pak. Iya. Nah, dari situlah saya membuat konten di situ ya Pak. Nah, saya tidak tahu awalnya kan, tidak tahu bakal bisa meledak kayak gitu karena dulu saya masih sedikit subscribernya kayak gitu Pak. Tapi semua orang kan bertanya, Dian Sandi mengapa mengupload seperti itu? Apakah keteledoran atau itu memang disuruh oleh yang bersangkutan? Dalam hal ini adalah Jokowi itu yang menyuruh untuk di-try lah, siapa tahu rakyat mungkin mempercayai itu atau seperti apa? Oke, ini saya mendapatkan cerita dari media sosial saja sih ya Pak. Bukan, kita tidak tahu memang niat awalnya. Cuman yang beredar di media sosial adalah ketika ijazah palsu itu mulai rame. Nah, Pak Dian Sandi itu sengaja mengupload itu pas dulu kalau nggak salah zaman-zaman Pak Bambang Tri dan Pak itu ya. Nah, Pak Gusnur. Pak Gusnur. Nah, di situ kan udah gonjang-ganjing Pak ribut ya. Berapa bulan atau berapa tahun kemudian si Dian Sandi itu ngefoto itu atau langsung mengupload di X-nya atau di Twitter-nya dulu ya. Di Twitter bilang kalau misalkan kalau misalnya biar pada bisa tidur atau bagaimana ya, ini jasa aslinya Pak Jokowi gitu. Dia nampilkan foto itu dan dikirim ke publik. Nah, karena foto itu Pak Rismon, Pak Roy dan Dr. Diva malah makin mengulik kayak gitu. Nah, itulah mungkin apa ya namanya ya, trigger utama. Tapi itu dianggap satu kesalahan mengkoreksi tentang kebenaran ijazah dari yang diupload oleh Dian Sandi. Sebenarnya kalau dari segi itu entah itu salah atau tidak, kita sebagai orang yang digital ya, terutama dokumen digital, itu sebenarnya bisa kita uji juga dengan keasliannya atau kepalsuannya dengan digital juga kayak gitu. Jadi dokumen analog itu ketika sudah didigitalkan, kita bisa menguji keasliannya juga dengan digital kayak gitu. Tetapi akan lebih afdol lagi memang kalau misalkan ada analognya Pak. Nah, karena memang di sini kan kita mempertanyakan kepada Pak Jokowi yang dulu pernah menjabat sebagai presiden. Nah, ketika rakyat bertanya terkait
pendidikannya itu kan hak dari rakyat ya Pak. Tapi dari Pak Jokowi sendiri itu seperti menahan kayak gitu, tidak mau menunjukkan secara langsung dan boleh diteliti ini loh keaslian ijazah saya kayak gitu, silakan diteliti. Ini kan sebenarnya masalah selesai gitu kan Pak. Nah yang dilakukan kan malah justru seperti menarik ulur kayak gitu Pak, menarik ulur sehingga ini menjadi panjang dan mau nggak mau Pak Rismon kan meneliti digital, dokumen digital yang dari Dian Sandi ya Pak. Nah itu ya memang satu-satunya source yang dimiliki kayak gitu. Salahkah Pak Roy Suryo menilai kata analog itu yang dari Dian Sandi itu tentang cap itu misalnya secara analog itu gimana secara teknisnya? Kalau salah atau tidaknya kan ini sebuah dugaan ya Pak. Dugaan kan bisa benar bisa salah ya Pak. Nah yang paling berpengaruh di sini adalah ketika dugaan itu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi itu makin besar dan rakyat mulai mempertanyakan, tetapi malah responnya seperti ini kayak gitu. Nah mungkin ini bukan suatu hal yang wise gitu, kurang bijak lah menurut saya kalau misalkan keributan-keributan kayak gini itu terus-terusan. Tapi justru dukungan dari masyarakat luas itu adalah penilaian atau penelitian secara saintifik oleh Suryo, Diva, Rismon pada saat itu. Justru di situ kan yang benar Pak. Nah inilah yang salah satu trigger saya juga untuk meneliti, karena Pak Roy dan Pak Rismon itu penelitiannya kan mirip dengan saya, gitu kan hasilnya ya Pak. Nah menurut saya mereka tidak salah, karena memang kita berhak gitu Pak, kita berhak menanyakan, dan ketika ada sebuah kejanggalan kan kita berhak untuk bersuara gitu Pak. Itu juga hak, ini harusnya dilindungi oleh konstitusi kayak gitu Pak. Itu saya lihat masyarakat itu merasa agak senang juga karena ada second opinion dari masyarakat itu, yaitu terutama misalnya dari Topi Merah. Nah, gimana penilaian Topi Merah terhadap penilaian dari masyarakat misalnya tentang cap itu, tentang secara teknis gimana? Untuk secara teknis, yang saya teliti itu lebih ke yang dilakukan oleh Pak Rismon. Jadi face recognizing, terus cap yang melintasi jas, sama yang ini jarak antar huruf itu bukan cuma di jas saya, tapi itu juga ada di ini proposal skripsi, skripsinya di lembar pengesahan skripsi. Mohon maaf. Nah di situ saya menemukan beberapa kejanggalan juga yang ya ini patut kita pertanyakan gitu. Itu kan dokumen digital kan sebagai trigger utama kan untuk agar bisa Pak Jokowi itu seharusnya menunjukkan langsung kepada masyarakat sebagai bentuk integritas dan kenegarawanan dia kan. Nah, itu kan menurut saya itu jauh lebih wise daripada ya kayak gini lah tarik urut. Iya. Gitu. Nah, sekarang kan fakta ya bahwa penguatan tentang kepalsuan ijazah itu dilakukan oleh 3 orang paling tidak ya. Salah satunya yang tentu sekarang menjadi ribut karena berbaliknya saudara Rismon ya. Rismon yang kemudian menyatakan bahwa dia ada kekeliruan di dalam penelitian itu. Nah, itu bagaimana? Karena rakyat kan sudah meyakini apa yang dia mendapatkan tentang kepalsuan itu sama dengan Roy dan Diva. Misalnya dia mengatakan bahwa 3 kali 2 itu adalah 6. Kan orang percaya dengan itu. Tahu-tahu sekarang dia membalikkan bahwa saya keliru. Apakah kemudian menyebabkan ijazah itu betul-betul sebenarnya betul karena Rismon seperti itu, gimana? Oke, ini kondisi yang unik ya Pak. Ini kondisi yang sangat unik di mana kita dipertontonkan dengan bentuk hal seseorang yang bernama Pak Rismon. Ini saya memanggil Pak karena masih ada rasa respect. Pak Rismon sebagai orang junior, gitu kan. Pak Rismon yang dulunya itu menggebu-gebu soal ijazah ini 11.000 triliun palsuan, terus saya lebih baik mati daripada berkhianat kayak gitu kan. Itu kan berseliweran di media. Ternyata tiba-tiba Pak Rismon udah membela. Nah, apakah Pak Rismon ini sebenarnya sudah mati? Karena dia lebih baik mati daripada membelot gitu. Nah, di situ saya berpikir bahwa
yang dilakukan Pak Rismon itu bahkan belum bisa dibantah oleh dia sendiri. Nah, artinya dia mengatakan itu keliru, tapi dia belum bisa membantah secara saintifik dari dia. Iya, kita kan di dalam di dalam praduga kita bisa mengambil analogi seperti sistem akuntansi, Pak, yaitu ya kita ambil aja utang dan piutang gitu ya, Pak. Nah, ketika kita melihat satu ijazah itu sebagai hal yang seperti finansial, terus misalkan di dalamnya itu ada misalkan ada mukanya Pak Jokowi itu berbeda yang sekarang. Nah, itu kan praduga yang masuk ke dalam utang. Nah, piutangnya apa? Nah, piutangnya itu belum ada pembuktiannya kayak gitu. Kita program secara digital itu membuktikan bahwa ini tuh nggak match, ini nggak cocok. Artinya itu belum dibuktikan balik oleh pendukung-pendukungnya Pak Jokowi atau bahkan dari Pak Jokowi sendiri kayak gitu. Terus misalkan yang ada watermarknya, oke, sekarang tiba-tiba udah ada watermarknya, Pak, di ijazahnya. Yang dulu bilangnya kan memang dari Pak Roy dan Pak Rismon bilangnya ini nggak ada watermarknya atau ini nggak ada embossnya. Nah, sekarang kan udah ditunjukin gitu kan oleh yang pas di Polda ditunjukin, ternyata katanya ada watermark dan ada embossnya. Tetapi kan ada itu menurut neti secara awam gitu kan. Sementara yang kita butuhkan tuh lebih dari itu gitu loh, Pak. Jadi sistem akuntabilitasnya tuh masih ada yang minus gitu dari segi masyarakat umum. Jadi ya kita berhak untuk mempertanyakan itu seperti itu. Nah, Pak, balik lagi ke kasus Pak Rismon, itu dia juga belum bisa membantah dari penemuan-penemuan sebelumnya semuanya ya, Pak. Jadi hanya beberapa bagian doang yang dia itu batalkan gitu. Cuman yang face recognition itu belum bisa dijawab. Nah, sama yang kemarin itu ada yang watermark dan emboss. Nah, itu yang saya teliti, ternyata coding yang di-share oleh Pak Rismon itu tidak bisa ya, secara logika itu tidak memungkinkan untuk mengembalikan data yang rusak. Nah, data yang rusak itu apa, Pak? Data yang rusak itu tulisan watermark Universitas Gajah Mada yang ada yang banyak kayak gitu. Nah, itu secara gambaran gimana ya? Secara gambaran dari computer vision atau komputer melihat gitu kan. Computer vision kan bagaimana cara komputer itu melihat dari sebuah citra atau gambar. Ketika pixel rusak, itu datanya berarti hilang. Nah, ketika Pak Rismon ternyata tiba-tiba bisa membalikan data yang rusak, berarti ada indikasi, Pak, di situ. Indikasinya yang pertama itu editing. Yang kedua AI. Nah, editing ini bisa berupa Photoshop atau masking dengan data yang sudah ada ditaruh di atasnya, terus mungkin apa ya namanya, di layer gitu. Itu editing itu dalam rangka untuk menunjukkan keaslian ijazah seolah-olah gitu ya. Mungkin itu salah satu escape plan dari Pak Rismon. Escape plan itu artinya penghilangan jalan keluar dia karena untuk mengabulkan lari dari persoalan itu. Lari dari persoalan ini karena Pak Rismon sendiri ini kan kita sudah tahu kan dilaporkan atas dugaan pemalsuan ijazah Yamaguchi gitu. Mungkin dia sudah linglung di situ tuh. Iya, karena nggak cuma Pak Rismon yang kena, itu keluarga-keluarganya juga yang terlibat. Katanya seperti itu. Tapi di sini saya lebih fokus ke pernyataan Pak Rismon yang bisa memunculkan watermark. Nah, itu sangat-sangat janggal di dunia digital computer vision gitu, Pak. Itu atas kesadaran dia atau memang didesak oleh pihak sana untuk supaya kamu harus membalas dosa supaya bisa jadi seperti itu ya. Kita kan nggak tahu itu apa yang terjadi di belakang layar kayak gitu, Pak. Tapi konon seorang tokoh yang lain yang sudah mengawali dengan minta dibebaskan dari tersangka yang dituduh sudah melakukan RC dan sebagainya itu, Bang Egis itu tetap menegaskan bahwa dia mengatakan itu tetap palsu. Saya kesana tapi nggak ada hubungannya. Tapi kalau ijazah tetap palsu. Itu gimana? Kalau misalkan soal ini sebenarnya saya kurang begitu memahami ya bagaimana. Cuman kalau secara orang awam aja mungkin
ketika RJ berarti kan ada satu transaksional di belakang gitu. Nah, saya itu nggak tahu, mungkin lebih ke bagaimana cara Pak Jokowi itu memisahkan sih Pak. Jadi membagi-bagi, terus ada yang sudah berpisah, ada yang masih bertahan kayak gitu. Jadi ini strategi politiknya Pak Jokowi. Ya, gitu. Yang lucu ini kan adalah seorang neti orangnya Pak. Dia sampai seolah menangis. Oh iya ternyata asik. Apa yang dimaksud dia itu? Nah, Neti itu kan pengacaranya ya Pak, kalau nggak salah Pak. Iya, pengacaranya. Nah, beliau itu saat di Polda itu katanya tangannya memegang langsung embosnya, lalu melihat secara detail dan katanya nyerobot antrian. Nah, menurut saya itu klaim yang lucu aja sih. Kan ada dua hal. Satu, dia seolah betul-betul meraba. Tetapi yang kedua berkaitan dengan pengetahuannya tentang asli dan tidaknya. Nah, kan itu juga dipertanyakan. Mestinya kalau orang tahu kan dia tidak langsung mengatakan, oh nggak sampai nangis. Itu di mana kekeliruan atau kejanggalannya? Iya, kejanggalannya yang pertama tiba-tiba masuk terus menyimpulkan kalau itu asli. Kan kita tahu barang bukti itu yang pas lagi cerita dari Pak Roy itu kan orang yang di situ nggak boleh menyentuh karena dari pengacaranya Pak Jokowi itu bilang nanti rusak itu barang bukti kayak gitu ya. Nah, akhirnya cuman bisa pada melihat semua. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang ngeklaim udah raba, itu kan berarti kan malah nantang hukum nih orang pengacaranya Pak Jokowi gitu. Iya. Aneh juga. Nah, sekarang yang mereka mempunyai percaya diri bahwa nanti Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah di persidangan itu maksudnya ijazah yang dipertunjukkan kepada si Neti itu atau ijazah baru yang dikhawatirkan ijazah baru yang sekarang ini sudah di-create berdasarkan apa yang diperdebatkan, misalnya ada watermark, ada emboss dan sebagainya, betul-betul dibuat. Apakah itu kemudian bisa kehilangan arah para peneliti ini untuk melawan bahwa itu ijazah, dia memerlukan forensik ke tempat yang lain atau seperti apa? Nah, kalau soal itu sebenarnya lebih ke ini sih Pak, ketika kalau misalkan dokumen lama dan dokumen yang terbaru kan itu kan pasti ada bedanya ya Pak. Usia kertas, usia tinta. Itu kan termasuk yang di forensik ya harus dibantu. Iya, nanti forensik analog masuknya, bukan forensik digital lagi karena bentuknya sudah asli. Nah, makanya justru karena itulah kita seluruh bangsa rakyat Indonesia itu menantikan agar ada pembuktian itu seperti itu Pak. Entah itu barangnya masih sama atau enggak kan terserah, yang penting memang kertasnya, tintanya, terus laminatingnya dan foto Pak Jokowi sendiri. Jadi lebih adil memang tuntutan rakyat untuk tetap minta pembuktian apa yang dikatakan Jokowi ingin ke pengadilan ya. Dari saya pribadi iya, tapi kalau masyarakat lain sih mungkin lebih ke pragmatis ya. Yang penting ini bener asli apa enggak kayak gitu. Jadi tidak adil kalau kemudian nanti ada dari kejaksaan atau dari siapa supaya inilah dilakukan deponering misalnya, diberhentikan itu sangat tidak menyelesaikan persoalan. Sangat tidak menyelesaikan. Kita masih mempertanyakan itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bakal terus ada pasti gitu, Pak. Kalaupun misalkan semuanya sudah dibungkam, itu kan jejak digital masih banyak Pak, dan di masa depan juga bakal akan bermasalah lagi ketika satu masalah yang belum selesai tetapi dipaksa selesai gitu. Satu hal yang sangat penting ya sebelum ini terakhir-terakhirnya, saya yakin seorang atau teman-teman topi merah ya, bukan hanya sekedar meneliti demi meneliti, tetapi sebenarnya juga mesti menarik satu kesimpulan, mempunyai posisi tersendiri walaupun tidak ingin mengatakan secara vulgar. Ya, saya ingin ada clue lah sedikit dari supaya para tokoh ini juga agak lega lah, ada masukan-masukan. Gimana sih sebenarnya tentang ijazah ini? Kalau saya pribadi ya Pak, saya pribadi itu menganggap masih abu-abu. Saya nggak bisa ngatain itu asli atau palsu, karena yang kita titip balik lagi ini masih dokumen source dari Dian Sandi, belum yang asli. Jadi untuk mengatakan asli atau palsu kan lebih mendalam daripada sekedar digital ya Pak. Namun yang paling
aneh dan paling janggal adalah perbedaan wajahnya Pak, dari yang ada di ijazah dan yang sekarang seperti itu Pak. Dari fotonya maksudnya? Iya, bisa jadi ijazah itu asli. Kita kan banyak membaca ya artikel-artikel bahwa itu tuh bukan Pak Jokowi asli. Nah, karena itulah saya sedikit banyaknya mempercayai itu. Tapi bukan sebagai landasan bahwa kalau itu memang beneran bukan Pak Jokowi, bukan. Saya lebih ke ada rasa-rasa oh iya ya beda kayak gitu Pak. Jadi untuk asli apa palsunya saya lebih ke abu-abu. Jadi ada kemungkinan dari saya katakan gerombolan ya yang meng-create tentang ijazah ini merekayasa untuk membuat satu ijazah yang supaya itu otentik gitu. Karena kan orang tetap masih belum puas dengan pernyataan dari Barreskrim mengatakan bahwa ini identik. Kita kan dari bahasa kan tidak layak kan identik ini kan, yang dibutuhkan ada otentik yang betul-betul dari itu. Iya benar Pak. Iya, itulah menurut saya kejanggalan yang lain Pak. Karena akuntabilitas dari polisi juga perlu dipertanyakan karena itu data-data buktinya, terus kita kan menemukan beberapa kejanggalan dari bukti yang di-share juga kan sama dari mungkin transkrip nilainya yang nggak pakai ketikan dan lain-lainnya yang mungkin mereka ini nggak punya datanya kayak gitu, atau minimal ketika di press conference itu kan harusnya tampilkan ini barang yang jadi masalah seperti kayak senjata. Kalau misalnya dibegel-begel kan senjatanya ditampilin. Nah, kenapa itu cuman kayak di layar doang gitu kan aneh gitu. Ini hal yang mungkin sulit dijawab ya, tetapi percaya nggak sih bahwa dia ini sarjana gitu sebenarnya? Karena dilihat dari kapasitas atau bicaranya sebagai presiden, sebagai penyelesaian kasus-kasus secara keadilan, secara apa itu saintifik itu kayaknya kan orang ini ragu. Ada bahasa orang dari Gajah Mada yang tidak bisa bahasa Inggris sama sekali itu gimana kalau? Nah kalau itu mungkin lebih ke psikologis ya Pak. Jadi saya sebagai orang yang bergerak di bidang digital kurang bisa menjawab itu. Mungkin Dokter Tifa lebih cocok. Secara itu ya? Ya, secara keilmuan. Sebab Profesor Rias Rasid itu mengatakan ini saya ragu dia ini karakter berpikirnya itu nggak kelihatan struktur berpikirnya dan omongannya juga nggak ada isinya dan sebagainya. Saya ragu. Nah sehingga dihubungkan dengan ijazah palsu itu semua rakyat juga yakin. Berkorelasi ya. Berkorelasi gitu. Akhirnya ya mau nggak mau berarti kan balik lagi ini sebenarnya adalah hak kita untuk bertanya Pak. Yang menjawab ya pastinya yang bersangkutan gitu, yang harusnya menjawab, bukan malah anak buahnya yang seperti militan ini kan jadi pusing ya ini bentrok ya, adu domba. Terakhir saya ingin mengulik ulang nih tentang omongan dari topi merah ini tentang masalah emboss watermark yang dikeliru. Kalau itu model print umum kan nggak mungkin ada keliru, tapi kok bisa ada ditemukan itu jebakan atau memang satu kecerobohan yang Allah menunjukkan ini loh, seperti apa? Kalau saya lebih ke netral, mungkin ada kan sekarang juga berkembang ya, ternyata di ijazah lain seperti itu Pak. Nah mungkin itu salah satu security point dari UGM untuk mengamankan watermark itu dan sengaja disalahkan, itu bisa jadi ya Pak, dalam sengaja disalahkan untuk keamanan kayak gitu. Jadi ada titik yang asli itu ada yang kesalahan itu gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah itu berdugaan. Itu sudah ada klarifikasi dari Pak Roni Teguh dari sisinya Pak Jokowi itu. Nah, tapi poin yang saya ungkap dalam video saya itu bukan itu sebenarnya. Tapi adalah bagaimana pixel yang rusak tiba-tiba bisa muncul tulisan yang sangat-sangat jelas kayak gitu. Nah, itu secara digital sangat tidak mungkin kayak gitu, Pak. Ya. Terakhir kan waktu geruduk UGM tanggal 15 itu ya. Di tengah-tengah masyarakat menggeruduk itu karena tidak kepercayaan itu, kemudian diklarifikasi
tentu secara perorangan ya, itu bukan apakah itu dia mewakili kelembagaan, yaitu wakil rektor Profesor Wening itu mengatakan bahwa ya saya lupa kata-katanya, tapi intinya itu sudah kita cek itu dia asli. Gimana kita apakah bisa mengcover tentang keraguan-keraguan ini oleh omongan seorang ini gimana? Nah, kalau ini saya ngutip dari jawaban Pak Mahfud MD, Pak. Nah, Pak Mahfud MD bilang, kan yang dipermasalahkan UGM-nya. Kenapa UGM-nya kalau bilang itu asli? Nah, itu nggak bakal menyelesaikan masalah, karena yang dipermasalahkan ya UGM-nya gitu. Salah satu yang terseret kayak gitu. Jadi secara hukum kata Pak Mahfud MD itu belum menggambarkan bahwa ini memang asli kayak gitu. Tapi yang jelas sekarang siapapun orangnya, mau orang kuat, mau orang tidak, yang memojokkan bahwa ijazah itu palsu itu dihajar habis-habisan. Contohnya JK, seorang seorang negarawan yang luar biasa, karena diwawancarai oleh seorang tertentu mengatakan bagaimana, karena Pak JK mengatakan bahwa ya sudah tunjukkan saja. Padahal bisa saja JK itu maksudnya karena dia bekas pernah jadi wakil dari Jokowi, punyalah aslinya. Kalau punya aslinya apa? Tapi ini kan enggak, semua orang dihajar, disasar, termasuk apa punya komentar? Nah itu balik lagi Pak, sangat tidak wise, sangat masalah yang sebenarnya sepele, kecil dan bisa diselesaikan dalam hitungan menit ya Pak. Itu malah jadi bola salju, snowball yang sangat besar, yang jadi masalah nasional gitu. Menurut saya ya itu kita bisa melihat sebagai bentuk anomali dari strategi politik Pak Jokowi mungkin ya, karena memang mungkin beliau ingin terus-terusan mempertahankan masalah ini dan eksistensinya. Kan katanya kalau bad news is a good news gitu kan. Nah, mungkin dipertahankan sampai beberapa tahun ke depan dan kita nggak tahu. Kan itu sangat merugikan kita sebagai bangsa Indonesia, karena kita dicibirkan kan oleh dunia luar, terutama Gajah Mada ini termasuk kampus yang top lah di Indonesia ini. Kalau semudah itu bisa jadi di luar negeri orang-orang lulusan dari Indonesia udah nggak akan dipercaya. Maka diperlukan sekali orang-orang kayak orang-orang muda seperti yang di topi merah ini, bahwa kita tidak membackup tentang kesalahan langkah yang diambil oleh aparat apabila kemudian menyatakan atau termul itu. Saya juga nggak ngerti, dia seolah punya keberanian luar biasa membela, apakah dia tahu yakin bahwa itu ijazah itu asli atau tidak? Dari mana kita tidak boleh menunjukkan itu palsu dengan saintifik yang sangat rumit, sedangkan mereka mengatakan itu asli, dia tidak tahu keaslian tentang itu. Itu kan aneh juga kan. Jadi mereka membela sesuatu yang mereka juga nggak tahu itu. Cuman meyakini aja. Nah, maka dari itulah keanehan-keanehan muncul terus. Mungkin ini sebuah grand design mungkin ya. Saya juga agak penasaran di itu, karena terlalu masif itu gerakan pendukungnya dan gerakan perlawanannya itu seolah-olah bentrok yang bukan hal kecil, bentrok udah skala nasional gitu Pak. Iya, grand design itu. Jadi para tokoh, mengapa para purnawirawan, jenderal-jenderal itu pada resah itu, ada grand design untuk memporak-porandakan Indonesia, untuk menjajah Indonesia, mencuri harta Indonesia, itu memang dari sisi itu. Maka kita berharap waktu-waktu dekat ini yang artinya semua orang di mana-mana ingin menuntut sampai kepada tangkap Jokowi adil itu, karena salah satunya ada masalah ijazah itu. Jadi saya berharap nanti kalau misalnya banyak tokoh-tokoh lain ingin meminta masukan-masukan terutama tentang kepalsuan ijazah itu pada Pak Topi Merah yang sudah dianggap pakar ya. itu harus mengatakan. Terlalu mudah buat dianggap pakar karena background pendidikan saya. Mungkin cuman yang bisa saya pertahankan adalah pekerjaan saya dulu pernah di computer vision gitu. Iya, tapi kita melihat bahwa kejujuran karena punya kapasitas, keberanian untuk membenarkan apa yang dilakukan, diteliti oleh Mas Roy Suryo dan sebagainya, itu yang sangat diperlukan. Ya, saya kira itu ya. Jadi kita ada
pepatah Jawa yang sangat sangat bagus menurut saya. Becik ke titik Allah ketoro. Nah, ini kebenarannya sudah kelihatan kok nanti. Iya. Nanti pasti akan Allah tunjukkan, dan mana yang jahat itu pasti nanti akan terungkap. Yang baik terungkap, yang jahat juga Yang terungkap ya. Baik saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, dan kita tetap harus mengawal, kita harus menjaga orang-orang yang tetap gigih walaupun akan dikriminalisasi dan sudah ditersangkakan seperti Roy Suryo, Dr. Tifa dan sebagainya. Insya Allah kita doakan tidak berbelok, dalam arti mempunyai keteguhan, ya. Semacam orang kayak Rismond ini mungkin ya cuman tidak mempunyai ketahanan diri, ya. Dia sebenarnya sudah bagus dengan pemikirannya, tetapi mungkin tekanan yang begitu luas atau problem pribadi yang begitu luas juga, apalagi ada problem dengan Yamaguchi University di Jepang itu, dan surat kematian dan sebagainya, itu yang menyebabkan dia menjadi linglung seperti orang sekarat. Orang sekarat itu seperti ayam sudah disembelih tapi belum mati, bingung gitu. Bismillah, insya Allah Indonesia akan diselamatkan oleh Allah dengan proses-proses mempertahankan secara istiqomah tentang itu. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Sama-sama Pak.